Hai, welcome to Artocles. Kayaknya baru satu kali, itu pun udah lama ya saya ngebahas kasus dari negara Brasil. Ada yang keren dan mencengangkan sekarang ini sesuai dengan banyaknya request tema berikut. Kita gaskan aja ya. Hari ini kita akan menuju ke kota Fortaleza di negara Brasil yang berpenduduk hampir 3 juta jiwa menurut sensus 2023 yang populer dengan pantai, tebing-tebing merah, dan pohon-pohon kelapa. Saya kenalkan dengan seorang pria tampan yang bekerja sebagai pemandu wisata dan pernah juga berprofesi menjadi penjaga pantai. Namanya Deleon Filho, kelahiran tahun 89 dan sangat disukai banyak teman-teman. Super ramah dan hobi menebar pesona. Mungkin emang itu ya salah satu daya tariknya supaya banyak yang mau jadi kliennya untuk berwisata ke daerah Fortaleza. Orang tuanya di kota Sao Paulo dan sejak usia 16 udah merantau jauh dari keluarga. Nggak lulus SMA tapi bisa cari uang yang banyak. Terkhusus kalau ada turis asing yang datang udah pasti bakal ditemani 24 jam. Bukan cuma jalan-jalan, tapi juga wisata lainnya di atas ranjang. Pada bulan Februari 2017, Deleon menjalin kisah asmara dengan seorang wanita bernama Evalinda Iguatu yang merupakan teman satu gerejanya. Evalinda sangat kalem, perhatian, serta penyayang. Ini yang sangat disukai Deleon dari gadis tersebut dan selama hampir 2 bulan berpacaran, pasti kemana-mana bareng terus. Evalinda tahu ya profesi kekasihnya dan gak terlalu ngatur, gak posesif dan bersikap santai. Kalau hubungan saling percaya emang asik sih, gak rese dan gak mengekang berlebihan. Selain emang Deleon pintar memikat hati, dia sangat percaya dengan lelaki itu. 2,5 bulan pacaran Evalinda dilamar yang langsung aja diterima dan pernikahan mereka diadakan pada akhir April 2017 saat Deleon berusia 27 dan Evalinda 24 tahun. Mereka kemudian menyewa rumah sebagai tempat tinggal meskipun kediaman orang tua Evalinda nggak terlalu jauh dari sana. Ibunya Evalinda bernama Akasia, usia 54, merupakan kepala sekolah salah satu SD di Fortaleza. Dia sering mampir mengunjungi putrinya sekedar bertegur sapa ataupun nganter makanan. Akasia sangat pendiam dan terkenal sebagai pribadi yang dermawan. Kebetulan Evalinda juga bekerja sebagai guru TK meniru profesi sang ibu. Jadi apapun sering mereka diskusikan karena emang sedekat itu. Setelah putrinya nikah terasa lebih sepi meski ada bapaknya di rumah. Makanya sekarang hampir tiap hari datang mengunjungi walau cuma ada Deleon aja saat Evalinda sedang mengajar. Tetap mampir dia. Akasia tahu bahwa menantunya berprofesi sebagai pemandu wisata dan kemarin banyak juga yang cerita Deleon suka melayani tamu-tamunya di hotel, makanya sering dinasehatin, kalau kerja yang benar jadi pemandu, ya memandu aja, jangan sampai ngelayanin turis-turis cewek di atas kasur. Sekarang kamu udah nikah, wajib setia, hati-hati penyakit dan lindungi rumah tanggamu. Udah pasti lelaki itu nurut dan terima semua nasihat dengan baik tanpa mau membantah sedikit pun. Dia sangat mencintai istrinya dan menghormati kedua mertuanya, pasti akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kenyataannya pada Juni 2017 saat sedang berada di sekolah, Evalinda menerima telepon dari ayahnya yang nyuruh segera pulang karena ada hal mengerikan yang terjadi. Sang bapak menangkap basah istri dan menantunya sedang berhubungan intim di rumah Evalinda padahal saat itu siang. Cukup mengagetkan sebab selama ini Akasia merupakan teladan bagi putrinya. Dia diketahui kuat beribadah serta aktif dalam aktivitas keagamaan serta sosial. Ini bahkan membuat ayahnya nuntut cerai, namun Akasia meminta-minta maaf atas perbuatannya. Akhirnya rujuk kembali. Sementara Deleon juga bingung gimana mau cerita pada istrinya. Dia bilang justru ibu mertua sering mampir ngasih banyak nasihat. Lama-kelamaan malah Akasia yang menggoda dan ngajak duluan. Bahkan wanita itu yang nekat ngecup bibir Deleon terlebih dahulu dan maksa berhubungan intim walaupun sudah ditolak. Lelaki itu dengan jujur bilang sudah 2 kali melayani si mertua. Hampir seminggu Evalinda tidak pulang ke rumah seakan mau ngasih hukuman pada suaminya. Deleon udah ngaku salah, gak bisa berbuat apa-apa, udah minta maaf dan mencoba menjemput sang istri supaya pulang ke rumah, namun selalu ditolak. Dia tetap bersikuku bahwa Akasia yang memulai semua, bukan dia yang menggoda. Makanya saat Evalinda ngangkatin baju-bajunya dan bilang ingin menenangkan diri entah sampai kapan, langsung Deleon ngajakin cerai.
Males dia hubungannya begitu. Kalau emang mau ngehukum, ya hukum juga dong ibunya yang kegatelan duluan. Jangan nyudutkan dirinya seakan paling bersalah. Toh udah minta maaf dan ingin memulai semuanya dari nol lagi. Kasih kesempatan untuk memperbaiki diri lah. Tapi kalau emang gak mau dan so jual mahal ya mending pisah aja. Tanpa basa-basi, istrinya menyetujui dan dengan mudahnya surat cerai keluar. Resmi menjadi single lagi keduanya pada September 2017. Sepertinya Evalinda ini tipe wanita yang sulit memaafkan siapapun yang bikin kesalahan padanya. Dia benar-benar menutup hati setelah perbuatan De Leon tersebut. Sebagian orang bilang lelaki itu masih sangat mencintai mantannya, namun gak ada lagi cara yang bisa dilakukannya. Ada beberapa kerabat menyatakan bahwa De Leon sebenarnya setia, gak mudah jatuh cinta pada siapapun tanpa alasan. Apa yang dilakukannya untuk ngasih pelayanan ekstra pada tiap tamu atau turis yang menyewanya hanyalah bagian dari pekerjaan, bukan dari hati. Nah, kejadian yang menimpa dirinya dengan mantan mertua kemarin tetap disalahkan pada Ibu Akasia sebagai penggoda. Terbukti gak pernah De Leon berpacaran dengan wanita lain setelah bercerai. Sampai kemudian kenal dengan seorang janda bernama Rachel Edinir di bulan Mei 2018 yang hobi renang serta berjemur di pantai. Banyak sih yang suka sama dia dan uangnya juga banyak, menjalani bisnis pakaian dalam wanita, dan yang pasti hobi olahraga. Saat dikenalkan pada orang tua Rachel, nampaknya sang ibu Yasinta tidak menyetujui lelaki tersebut. Mandang sebelah mata pada De Leon. Dianggap kerja sebagai pemandu wisata hanyalah profesi main-main. Gak bisa diandalkan sebagai kerja jangka panjang. Duitnya pun gak stabil. Yasinta suruh putrinya cari cowok lain yang punya kerja lebih serius, seperti PNS atau pengusaha. Jangan sampai nanti De Leon malah ongkang-ongkang kaki, mau kondo dan jadi beban keluarga. Namun tetap aja Rachel bilang dia sayang pada pria tersebut. Mereka punya banyak kesamaan, terkhusus sama-sama pernah gagal dalam berumah tangga. Lagi pula Rachel kenal juga kok sama beberapa kawan akrab De Leon, dan semua cerita mengenai lelaki tersebut yang cukup positif. Orangnya asik, easy going, ramah, suka membantu dan setia kawan. Dia juga gak pernah kasar pada cewek. Itu yang terpenting, sebab dulu kan si Rachel cerai karena mantan suaminya suka main tangan. Akhirnya Yasinta angkat tangan dan menyerahkan segala keputusannya pada sang putri. Pernikahan dilaksanakan pada Februari 2019 setelah pacaran selama 9 bulan, dikala usia Rachel 31 dan suaminya 29. Jadi De Leon lebih muda 2 tahun. Jika kita mengenal Ibu Yasinta, mamanya Rachel, udah janda juga, bekerja di kantor pemerintahan bidang pengawasan keuangan wilayah Fortaleza. Hobi senam, lari, bahkan sering ikut maraton dan aktif dalam berbagai event olahraga lainnya. Dia yang nyuruh putrinya untuk tetap tinggal bersama meskipun sudah menikah, supaya rumah tetap rame. Walaupun kemudian suka sinis dan cuek pada De Leon yang dianggap sebagai lelaki miskin dan cuma numpang hidup. Padahal nggak pernah juga minta-minta uang, ngasih nafkah juga pada Rachel meskipun istrinya punya penghasilan sendiri. Namun belakangan sepertinya De Leon ngerti ya mengapa ibu mertuanya bersikap seperti itu. Menurut info dari salah seorang temennya, ternyata Bu Yasinta ini hobi jajan pria penghibur dan beberapa yang pernah dibayarnya juga kenal kok sama De Leon. Mungkin ini yang bikin dia takut, khawatir bakal ketahuan sama menantunya lalu cerita ke Rachel dan malah membongkar hobi nakalnya. Namun De Leon bukanlah tipe yang suka ember dan udah dewasa juga. Hal begitu gak bakal disampe-sampein. Gak ada manusia tanpa dosa. Gak nyampurin lah urusan orang meski mertua sendiri. Biar jalanin masing-masing. Pada bulan Juli 2019 saat menjadi pemandu turis wanita dari Jepang, beberapa hari De Leon gak pulang ke rumah ya karena memang tamunya menyewa dia selama 3 hari penuh. Udah minta izin dari sang istri dan Rachel gak keberatan. Siang dia nemenin turis tersebut keliling, malam dia temenin turis itu di atas kasur. Kala itu kebetulan mereka menginap di Croco Beach Hotel dan saat sedang berada di lobi untuk merokok, De Leon bertemu dengan kawannya yang bernama Fabio Bandeira yang juga berprofesi sama, pemandu wisata, sekaligus sebagai pria bayaran juga. Usianya 26 dan kala itu mengaku baru aja melayani seorang tante dari kamar 514. Keduanya ngobrol beberapa saat sampai kemudian seorang wanita muncul di lobi dan Fabio langsung nunjukin pada De Leon. Itu tuh tante yang habis saya puaskan, lumayan dia bayar mahal. De Leon menoleh dan cukup kaget ya saat melihat mertuanya sendiri adalah orang yang ditunjuk oleh Fabio. Sesaat kemudian, Yasinta pun tertegun saat bertatap mata dengan De Leon. Namun menantunya cuma senyum lalu mengalihkan pandangannya. Dia pamit dan segera masuk lift untuk menuju ke kamar tamu Jepangnya.
Nampaknya sejak saat itu sang mertua mulai berkurang muka judesnya pada De Leon. Kalau berpapasan di rumah suka senyum dan gak pernah lagi nyinyir apabila menantunya sedang tidak ada tamu yang mau ditemenin. Raquel juga awalnya heran ya dengan sikap mamanya yang mulai manis pada sang suami. Namun dia pikir ya emang harus nerima, sampai kapan jutek terus, cepat atau lambat pasti bakal ikhlas dan tahu bahwa De Leon adalah pribadi yang baik. Bahkan kemudian De Leon ketemu lagi sama Fabio. Malah pemuda itu ngomong, tahu nggak tante yang kemarin aku layanin di Croco Beach, ternyata mertua kamu ya, dia sendiri yang cerita sama saya. De Leon cukup kaget kenapa mertuanya malah ngaku tentang identitasnya pada Fabio. Tapi ya udahlah, mungkin Yasinta takut De Leon bakal cerita ke Fabio siapa dia sebenarnya, jadi ngaku duluan. Padahal nggak ada niat sama sekali dari De Leon ngebongkar identitas Yasinta pada Fabio. Profesional aja. Beberapa hari setelahnya, justru Fabio malah sering mampir ke rumah Yasinta dan ngobrol bertiga sama De Leon. Minum, main kartu, dan nonton film berbarengan saat weekend. Sementara sang putri Raquel lebih banyak menghabiskan waktu di butik pakaiannya, namun cukup bahagia melihat kecocokan antara mama dan suaminya dan temannya De Leon lah si Fabio. Sampai pada Jumat malam 9 Agustus 2019, Raquel pulang ke rumah dan mendapati sang ibu sedang berada di kamarnya bersama De Leon. Keduanya sempat kaget namun beralasan lagi ngobrol aja. Badan suaminya sedang demam, jadi coba diperiksa takut kenapa-napa. Raquel percaya sebab saat itu kan posisinya De Leon tidur di kasur sementara Yasinta duduk di kursi samping tempat tidur. Ibunya kemudian keluar. Dia cek dahi suaminya dan emang terasa agak panas. Dikasih obat namun De Leon menolak karena suka alergi jika sembarangan konsumsi kapsul. Istirahat aja bentar juga sembuh katanya. Menjelang pukul 2 pagi saat terbangun mau pipis, Raquel kaget ya saat mengetahui suaminya nggak ada di samping. Dia beranjak dari kasur dan ngecek kamar mandi di kamar, namun kosong. Langsung ke dapur kosong juga, dan perasaannya mulai nggak enak. Makanya menuju ke kamar depan untuk mengecek apa mungkin De Leon ada di kamar ibunya. Seperti kebanyakan rumah di Brasil yang kamarnya itu jarang memiliki kunci, dia dorong pintunya dan melihat sebuah pemandangan yang menyakitkan hati. Sang suami bersama sang mama sedang bercumbu hingga Raquel ngamuk, teriak, dan memaki mereka berdua. Ibunya langsung mengejar dan minta-minta maaf, diikuti De Leon. Raquel menampar Yasinta lalu mengambil parang dari dapur serta menghujamkannya pada sang ibu. De Leon coba melerai namun dia pun terkena di leher lalu menunduk kesakitan. Yasinta berusaha merebut benda tersebut lalu mendorong putrinya. Malah dia kemudian mengambil pisau dapur dan menyerang Raquel di dada. Cairan merah kemana-mana dan segera Yasinta menelpon ambulans. 10 menit kemudian medis datang dan membawanya ke rumah sakit Monte Clinicum. Sayang nyawanya nggak terselamatkan. Raquel menghembuskan nafas terakhir 14 jam kemudian. Kenyataannya pihak berwajib dan para dokter menemukan banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Yasinta sempat bersaksi pada pihak kepolisian bahwa dia nggak sengaja melukai putrinya, berusaha untuk membela diri karena Raquel udah bawa-bawa parang terlebih dahulu, bahkan awalnya menyerang De Leon. Namun petugas kemudian menunjukkan hasil otopsi yang menyatakan bahwa luka yang diterima oleh Raquel bukan sekedar bentuk pembelaan diri. Ada beberapa dan seperti disengaja serta dari jarak dekat dengan niatan penuh, bukan kebeset tanpa sengaja. Tetap aja Yasinta bilang cuma kena pisau dikit kok untuk membuat putrinya berhenti ngamuk. Polisi marah lagi dan menganggap wanita itu telah berbohong. Bahkan ada yang aneh ya dari keterangan De Leon. Dia memang mendapat luka karena diserang sang istri, kemudian lari ke kamarnya sendiri untuk mengambil perban guna menutup lukanya. Mengaku nggak tahu lagi apa yang terjadi, sampai mertuanya nelpon ambulans dan terlihat Raquel sudah terkapar di lantai dapur. Lelaki itu bersumpah nggak melihat kejadiannya, lagi di kamar. Setahu dia, istrinya masih ngamuk di dapur. Dari hasil penyelidikan selanjutnya bahkan diketahui ada banyak memar di tubuh Raquel yang kemungkinan Yasinta telah memukulinya terlebih dahulu atau De Leon yang melakukannya sebelum malam itu, atau mungkin keduanya telah bersekongkol untuk menyakiti Raquel dan mengarang kronologi di malam kejadian. Tapi berdasarkan keterangan yang sempat diucapkan Raquel di rumah sakit ya, sesaat menjelang ajalnya menjemput, sang ibu adalah pelakunya. Dia mendapati mereka sedang bercumbu, lalu ngambil parang karena ingin menyerang Yasinta. Dari keterangan Raquel juga diketahui bahwa sang ibu sering membawa pria-pria penghibur ke rumahnya, dan dulu mantan suaminya Raquel juga pernah tertangkap basah bermesraan dengan mamanya.
Makanya malam itu dia ngamuk dan berniat menghabisi Yasinta. Ternyata, kekuatan sang ibu jauh lebih besar. Dia dipukul balik, ditendang, dan dihujani pisau saat De Leon lari ke kamar untuk mengobati lukanya. Melalui sang pengacara Tassido Cavalvanti, tentu aja keterangan ini dibantah oleh Yasinta. Raquel berbohong tanpa tahu tujuannya apa. Dia cuma melukai sedikit tanpa berniat jahat. Beneran, cuma satu kali aja ngebesetnya. Nggak tahu dari mana itu luka lainnya. Tapi tetap polisi menganggap bahwa ibunya nggak jujur dan memang sudah ada rasa dendam satu sama lain di antara mereka. Sementara di lain pihak, De Leon mengaku hubungannya dengan sang mama mertua baru satu kali itu terjadi. Dia bilang Yasinta yang ngajakin dan akan bayar pun, bosan juga sama Fabio, dan hal ini disetujui oleh De Leon. Dia bukan mikir bayarannya, namun mikir kalau mertuanya ditolak takut dijudesin seperti dulu. Walaupun jaksa dan hakim sempat marah, kenapa malam itu dia malah masuk ke kamar dan sibuk nyari perban saat istri dan mertuanya berantem, padahal udah sama-sama bawa alat tajam masih mikirin perban, gak gentle banget. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu 22 Januari 2020, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Fortaleza menyatakan bahwa Yasinta Edinir bersalah dengan sengaja menyerang putrinya hingga menghembuskan nafas terakhir. Tuntutan tingkat 2 atas pembelaan diri, ditambah tuntutan atas perbuatan tercela bersama menantu dan beberapa pria lain. Wanita berusia 56 tahun tersebut terkena hukuman 22 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 17 tahun kurungan. Sementara De Leon terkena tuntutan perbuatan tercela dan konspirasi kejahatan hingga dihukum 11 bulan penjara. Yasinta melakukan banding namun gagal. Dia tetap bersikukuh hingga saat ini tidak sengaja melayangkan pisau karena takut diserang oleh putrinya kala itu. Dia bersedih bukan karena kepergian Raquel. Dia bersedih karena takut masuk penjara. Bagaimana menurut kamu? Apakah percaya dengan omongan De Leon yang selalu menyalahkan para mertuanya atas hubungan terlarang? Ngakunya cuma dipaksa. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan tetap untuk jaga kesehatan kamu juga. Terima kasih.